Halo Sobat Catur, jumpa lagi di channel Chess Indonesia. Pada video kali ini akan mereview partai final yang dimainkan oleh Magnus Carlsen versus Anish Giri pada event Chessable Masters 2020. Seperti apakah pertandingannya? Simak terus videonya sampai tuntas. Kuy! D4, kuda F6, C4, E6, kuda F3, D5. Gambit menteri ditolak. Kuda C3, C5. Terjadi konfrontasi di petak center. Pion makan pion, kuda makan pion. E4, kuda makan kuda, pion makan kuda C3. Pion makan pion. Pion kembali makan pion. Gajah B4 skak. Persiapan rokade. Gajah D2. Gajah makan gajah dan menteri makan gajah D2. Hitam rokade. Opening ini dinamakan Queen's Gambit Deadline Semitaras San Sebastian Variation. Magnus melanjutkan dengan gajah C4, kuda D7, dan rokade. Sampai sini engine menunjukkan posisi putih unggul tipis. Hitam melanjutkan dengan pion B6 dengan tujuan mengembangkan gajahnya ke B7. Benteng D1. Sesuai rencana gajah B7 sambil mengancam pion E4. Benteng E1 menjaga pion E4. Setelah benteng mengancam gajah ke C8, Magnus mengamankan gajahnya ke B3. Saat ini posisi hitam lebih baik dari sebelumnya dan engine menunjukkan game ini masih berimbang. Benteng E8, benteng E3, kuda F6, D5. Pion makan pion. Tentu Magnus melanjutkan dengan pion E5, mengancam kuda. Kuda E4 mengancam menteri, menteri E1 sambil mengancam kuda E4. Menteri C7, kuda D4. A6 menjaga petak B5, H4. Benteng C D8, F3, kuda C5, H5. Magnus berupaya mengganggu pertahanan hitam. Kuda E6 menawarkan pertukaran kuda. Kuda F5 menolak pertukaran. D4. Benteng D3. Kuda kembali ke C5 mengancam benteng. Benteng makan pion D4. Benteng makan benteng. Kembali makan benteng. Kuda makan gajah B3. Dan ini yang menarik. Magnus mulai mengancam mat dengan menteri ke G3. Pion G6. Berulah memukul kuda B3. Benteng D8. Bermaksud mengurangi tekanan putih dengan menawarkan pertukaran perwira. Namun, Magnus mengabaikannya dan lebih memilih terus menekan dengan melangkahkan pionnya ke E6. Langkah istimewa dari Magnus. Kita analisis sebentar. Jika menteri makan menteri, maka ada ancaman mat dengan memukul benteng D8. Jika menteri C5, pining benteng, maka B4, mengusir menteri. Menteri C1, skak, raja H2, benteng makan benteng, E7. Menteri C8, menteri E5, ancaman ganda, mengancam mat di petak G7 dan pion promosi E8. Hitam tidak punya pilihan selain memukul kuda. Pion promosi menteri, skak. Menteri makan menteri, menteri makan menteri kembali, skak. Raja G7, dan menteri E5, skak. Raja H6, dan benteng hitam termakan. Kita kembali ke partai aslinya. Menteri C1, skak. Raja H2, dan hitam benteng makan benteng. Magnus tidak memukul balik benteng, melainkan pion E7. Dan menteri terpaksa mundur teratur ke petak C8 untuk menjaga pion promosi. Namun, ternyata Magnus mempunyai langkah istimewa yang membuat Anish Giri menyerah, yaitu menteri E5. Mengancam mat di petak G7. Hitam mencoba keberuntungannya dengan melangkahkan benteng ke H4, skak. Mungkin berharap raja turun ke G1. Magnus mengamankan rajanya ke G3 sambil mengancam benteng H4.
Sampai sini Anis Giri menyerah. Bila dilanjutkan, pion makan kuda, pion promosi menteri, skak, menteri makan menteri, kembali makan menteri, skak, raja G7, dan raja makan benteng H4. Sampai sini jelas putih menang. Ya, itulah sob pertandingan big match antara Magnus Carlsen versus Anis Giri. Pertandingan tadi merupakan salah satu babak dari 10 babak yang dimainkan. Hasilnya, Magnus berhasil memperoleh 6 poin, sedangkan Anis Giri memperoleh 4 poin. Dan Magnus keluar sebagai juara pada event tersebut. Berkat kemenangannya, Magnus memperoleh hadiah sebesar 45.000 US dollar atau bila dirupiahkan sekitar 649 juta rupiah. Wow. Sedangkan Anis Giri harus puas menduduki posisi runner up dan mendapatkan hadiah sebesar 27.000 US dollar atau setara dengan 389 juta rupiah. Sob, biasanya di akhir video ditutup dengan kuis catur 3 langkah mat. Kali ini berbeda. Mulai dari video ini dan seterusnya, Chess Indonesia akan memberikan sesi puzzle yang memuat soal-soal latihan dan babak akhir untuk melatih analisa dan langkah kombinasi para sobat catur semua. Ya, inilah sesi pertama puzzle Chess Indonesia. Silahkan temukan langkah terbaik untuk putih dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe channel Chess Indonesia supaya tetap semangat buat konten-konten untuk para sobat catur semua. Sekarang waktunya untuk undur diri. Saya akhiri. Salam, Gens Unasumus. Bye-bye.